Bab 791, Serangan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Yesuan, tidak bagus, level kiri telah diserang, kekuatannya tidak kurang dari 5.000, kecepatan untuk mendukung. Seru 6 Kaisar. Apa? Yesuan terkejut, dan sebenarnya ada 5.000 pasukan. Pada saat perang, masing-masing pihak memiliki 1.500 kekuatan awal. Bahkan jika Kaisar Agung menduduki 6 titik sumber daya, itu akan bertambah menjadi 4.500. Namun, sebenarnya ada 5.000 pasukan, yang berarti bahwa Kaisar Agung menggunakan Longyun untuk menukar sejumlah besar pasukan. Bagaimanapun, sarang lama mereka harus dijaga, dan tidak mungkin untuk keluar. Aku akan pergi, Yesuan segera menjawab, tetapi saat berikutnya, wawasannya ke dalam mata adalah untuk menyapu sesuatu. Dia segera melebarkan matanya dan berteriak pada perintah kekaisaran, 6 ola, ada juga banyak paku di tingkat kanan. Apa? Berapa banyak? Tanya 6 kaisar. Yesuan terdiam beberapa detik, dan kemudian melaporkan, setidaknya 4.000. Sialan, Kaisar Agung dan 7 kaisar bergabung, siap untuk menjatuhkanku. 6 kaisar segera menanggapi. Tingkat kiri menderita 5.000 pasukan, dan tingkat kanan menderita 4.000 pasukan, sementara dua tingkat kiri dan kanan memiliki 3.000 pasukan, tetapi mereka diserang pada saat yang sama. 6 Yang Mulia, apakah kita semua kembali ke kota utama? Yang Qi, yang berada di samping, bertanya kepada Kaisar. 6 kaisar lainnya berpikir sejenak dan berkata, tidak, jika dua tingkat kalah, pangeran besar dan 7 kaisar dapat menyerang. Ketika sumber daya ditempati, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Yang Qi, Anda segera mengambil formasi untuk mendukung tingkat kiri, saya segera menukar beberapa gigi serigala untuk berkuda untuk mendukung. Ya, Yang Qi tidak mengatakan apa-apa dan pergi. Yang Mulia ke-6, ada juga 4.000 pasukan di sini. Apakah kita akan keluar kota untuk berperang? Yesuan bertanya, perintah tingkat kanan diberikan kepada Anda datang. Suara 6 kaisar datang dari perintah kaisar. Sekarang, Yesuan adalah komandan umum tingkat kanan. Apakah akan melawan atau bertahan, tergantung pada Yesuan. Sekarang, Yang Qi telah pergi, dan pedang tunggal masih berjaga di luar kota. Hanya Zuo dan timnya yang tetap berada di tembok, hanya mengendalikan 2 menara. Pengepungan, tidak semudah itu, alasan mengapa tim 7 kaisar tidak menyerang, juga karena 2 menara yang terlarang. Yesuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Jenderal Zuo mengerutkan kening. Jenderal Zuo, Anda akan tetap berada di menara panah. Jika mereka menyerang, mereka akan menggunakan menara panah untuk menyerang. Saya akan keluar dan bergabung dengan pedang penyendiri, lalu pergi memata-matai situasi militer musuh. Jawab Yesuan, ada 4.000 pasukan di sini, dan 4 orang mewakili 7 kaisar, karena setiap kaisar hanya dapat mengendalikan 2 formasi, lebih dari 1.000. Kalau begitu, berhati-hatilah. Tuan Zuo mengingatkanku. Yesuan mengangguk tanpa suara, yaitu, langsung menuruni tembok kota, lalu keluar dari jalan rahasia di tembok kota. Dia pertama-tama menghubungi pedang penyendiri, lalu dia pergi sendiri untuk memata-matai militer. Aku tidak tahu bahwa 7 kaisar mengirim beberapa jenderal baju zirah emas untuk datang. Yesuan menebak dan dengan hati-hati menyelinap di masa lalu. Jenderal baju zirah emas adalah seorang ahli yang sebanding dengan 10% segel, dan tidak dapat dihancurkan. Hampir tak terkalahkan dalam rahasia. Pada awal 6 kaisar, ada 3 jenderal baju zirah emas, dan kemudian 6 kaisar bertukar 2 dengan Longyun. Sangat disayangkan bahwa Yang Qi Fang mengambil 2 formasi dan 1 jenderal Jin Jia untuk pergi, sementara yang lain adalah pedang penyendiri, jadi tidak ada baju zirah emas pada tingkat yang tepat. Terlalu banyak pasukan, itu menguntungkanku, lebih baik menggangguku dulu. Rencana Yesuan, tentu saja, didasarkan pada fakta bahwa pihak lain tidak memiliki banyak master. Dia menyelinap dan kemudian menyapu dengan mata yang tajam, dan benar saja ada 4 orang hebat yang masih hidup. Jubah hitam juga ada di sana, dan 3 lainnya tampaknya tidak kuat. Diperkirakan paling banyak 90% segel ada di sana. Namun, bahkan 3 jenderal baju zirah emas dibawa ke sini. Apakah ini balas dendam? Hati Yesuan bergetar. Jubah hitam adalah segel 10%, dan 3 jenderal baju zirah emas juga merupakan segel 10%, menambahkan hingga 4.
Tidak mungkin, coba saja. Ye Xuan juga tidak berdaya, bahkan jika 6 kaisar bertukar banyak pasukan, akan butuh waktu untuk sampai di sana. Selama lebih dari 1 jam, ini bisa sulit. Jika 4.000 pasukan langsung melancarkan serangan umum, saya khawatir itu akan sulit selama setengah jam. Jadi Ye Xuan hanya bisa memimpin dengan memberi contoh dan mencoba mengganggu. Bunuh. Saat ini, Ye Xuan menawarkan pedang serigala. Long Yun Qiankun. Lingkaran retak. Setelah serangan Long Yun patah, gigi serigala dari 80% tubuh langsung hancur menjadi 2 bagian. Hanya dalam 1 detik, Ye Xuan menghancurkan lebih dari selusin gigi serigala. Apa? Wanita berjubah hitam yang sedang menunggu perintah ofensif itu terkejut dan segera mengerti bahwa seseorang sedang mengganggu. Cari tahu, wanita berjubah hitam itu minum, dan dia juga mencabutnya secara langsung, mengendalikan Jenderal Golden Armor untuk bergerak ke arah gerakan. Di dunia rahasia, persepsi sangat berkurang, sehingga wanita berjubah hitam tidak dapat secara akurat menemukan posisi Ye Xuan, dan hanya dapat mengandalkan arah serangan. Sayangnya, Ye Xuan adalah pengganggu acak. Rencananya adalah membunuh 1 orang dan membunuh 1 orang. Jubah hitam datang, yah, Tian Kuan. Ye Xuan melepaskan 2 tinju Tianfu yang baru saja ditaklukkan. Sebenarnya, dia enggan, tetapi kali ini, mereka hanya bisa mengorbankannya. Kedua Tian Kuan ini langsung menghantam pasukan serigala, sementara Ye Xuan diam-diam pergi. Tujuannya bukanlah wanita berjubah hitam, tetapi 3 pengendali lainnya. Selama 1 orang dikirim keluar dari rahasia, maka 4.000 pasukan hanya akan memiliki 3.000 pasukan yang tersisa, dan 1.000 lainnya hanya dapat menontonnya karena tidak ada yang memegang kendali. Ye Xuan berlari sambil mengamati dengan mata wawasan, dan benar saja, jubah hitam itu tertarik ke masa lalu. Ambil segel 10%, dan 3 orang lainnya tidak terlihat kuat, salah satunya masih teman lama Xia Yunyi. Cahaya Ye Xuan menyala. Pada saat ronde pertama Perang Naga, Xia Yunyi dihancurkan olehnya dan kemudian ditendang keluar dari rahasia. Setelah kejadian itu, Xia Yunyi menerima perawatan, dan cederanya pulih. Pada saat yang sama, ia menembus 90% dari tubuh. Namun, ini masih di depan Ye Xuan, masih rentan. Pada titik ini, Ye Xuan diam-diam menyelam ke masa lalu, melihat jubah hitam di kejauhan, dan kemudian tiba-tiba menyerang. Long Yun Qiankun. Lingkaran retak, beberapa serangan yang kuat dan ganas menerobos, dan Xia Yunyi tertegun. Ketika dia bereaksi, serangan itu sudah ada di depannya. Sekarang Ye Xuan adalah segel 80%, dan dia memiliki banyak serangan terhadap Long Yun. Bahkan jika Xia Yunyi menembus 90% segel, itu bukan lawannya. Untungnya, di depan Xia Yunyi, ada 2 wakil pisau panjang dengan 90% segel. Ye Xuan menyerang 2 deputi pisau panjang menjadi 2 bagian dan kemudian pergi ke Xia Yunyi, dan kekuatannya kurang dari setengahnya, hei. Meskipun serangannya kurang dari setengah, itu masih menyebabkan masalah besar bagi Xia Yunyi, dan tangannya mati rasa. Pada saat yang sama, dia juga mengenali serangan itu. Namun, dia tidak mengaitkan orang yang membunuh cucunya dengan orang yang menyerangnya saat ini. Lagi pula, satu-satunya hal yang membunuh cucunya adalah segel, yang lemah seperti semut. Xia Yunyi terbang keluar, tetapi dia buru-buru mengendalikan Jenderal Baju Besi Emas untuk bergegas menuju Ye Xuan. Sayang sekali aku tidak mengirimnya langsung keluar. Hati Ye Xuan sedikit tidak berdaya, dan dia buru-buru menggerakkan tubuhnya dan meninggalkan tempat itu. Tim 7 Kaisar membawa 4 Jenderal Baju Besi Emas lengkap. Jika mereka dikepung, maka dia akan berbahaya. Oleh karena itu, perang gerilya harus dimainkan. Pada saat yang sama, pada saat Xia Yunyi menstabilkan tubuhnya, ada suara dalam perintah kaisarnya. Kepung. Suara ini adalah 7 kaisar, dia mengeluarkan perintah pengepungan, dan juga dikeluarkan untuk 4 wanita berjubah hitam. Sayangnya, Ye Xuan juga mendengarnya. Pengepungan. Dia mengerutkan kening dan bergegas menyerang, bahkan jika dia tidak bisa menghentikan seluruh pasukan, dia akan memotong beberapa. Itu akan menemukan 2 wanita berjubah hitam yang bermasalah dengan Tian Kuan. Mereka juga mendengarkan perintah. Mereka juga mengambil langkah kaki dan segera mengendalikan pasukan. Namun, bahkan jika dia tidak mendapatkan perintah, dia tahu bahwa dia sedang berada di tengah-tengah penyesuaian harimau. Lebih dari 3.000 gigi serigala berkuda, berlari kencang, langsung ke tingkat yang tepat.
6 pangeran, tingkat yang tepat menyerang kota. Yesuan dengan cepat mengeluarkan perintah kaisar. Itu bagus. 6 kaisar harus vokal. Dekrit kekaisaran Yesuan, tidak dapat menghubungi perintah kekaisaran orang lain, harus melewati 6 kaisar. 6 kaisar mendapat berita dan segera memberitahu pedang tunggal dan Zuo. Pertarungan besar terjadi. Pada saat ini, Yesuan telah menghindari pasukan, dan pergi untuk menyerang dari belakang. Serangannya sangat ganas. Setiap kali dia melempar pedang, dia bisa menunggangi beberapa gigi serigala menjadi 2 bagian. Tunggangan serigala dalam rahasia itu tidak dapat diatur ulang. Salah satunya adalah 1. Musim panas, cari tahu anak itu, aku akan menyerang kota. Wanita berjubah hitam itu berteriak. Itu bagus. Xia Yunyi menjawab, dan dia juga mengerti bahwa orang-orang yang datang untuk mengganggu mereka sangat kuat, jadi mereka sengaja meninggalkan seorang jenderal baju zirah emas dan 2 wakil pisau panjang. Namun, untuk memastikan, Yesuan telah menyisakan 1 putaran, meraih 2 jongkok Tian Kuan, langsung mengumpulkannya, dan kemudian dengan cepat menyembunyikan sosoknya. Sial, anak itu kabur. Itulah pikiran pertama Xia Yunyi, tetapi dia tidak begitu peduli, langsung memimpin pasukan Golden Armor dan Langya untuk maju. Yesuan, hanya untuk mengganggunya, dia tidak perlu terlalu peduli, pengepungan itu penting. Selama mereka menembus level tertentu, ke-7 kaisar itu bisa bergerak bebas. Apakah aku akan menyerang kota? Kilatan cahaya Yesuan, pertahanan medan perang di gerbang kota bagus, dan menara panah milik manajer Zuo seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu, dan yang harus dia lakukan sekarang adalah membersihkan orang-orang. Saat ini, dia adalah Xia Yunyi yang diam-diam mendekati brigade yang mundur, dan kemudian menawarkan kembali 2 Tian Kuan. Bunuh. Yesuan, bersama dengan Lian Zun, membunuh masa lalu dari belakang. Hei, 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 semburan suara renyah menyebar, ini adalah suara gigi serigala yang dipotong menjadi 2 bagian oleh Yesuan. Di belakang, Xia Yunyi juga menduga bahwa Yesuan akan melakukan serangan mendadak dari belakang, sehingga Jenderal Jin Jia berada di belakangnya, dan dia menyusut dalam penjaga serigala. Wanita berjubah hitam dan 3 jenderal lainnya dari Golden Armor telah bergegas menuju level yang tepat. Jika mereka bersama, gerbang tidak tahu berapa lama itu akan bertahan. Oleh karena itu, Yesuan harus diselesaikan sesegera mungkin. Orang tua, kamu mempermainkanku dengan sangat baik hari itu, sekarang aku harus mengambil sedikit minat. Yesuan mengendalikan 2 tinju Tian Kuan dan dengan cepat menerobos. Kecepatannya sangat cepat, dan Xia Yunyi terkejut. Blokir mereka. Xia Yunyi mengendalikan para jenderal Jin Jia untuk menyambut mereka. Namun, Yesuan segera mengendalikan 2 belenggu Tian Kuan, dan dia sendiri membunuh Xia Yunyi. Distrik ini 90% ditutup, berikan aku. Yesuan berteriak. Cahaya pedang, bayangan tinju ungu, hampir bergegas menuju Xia Yunyi. Wajah Xia Yunyi suram, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk memblokir kedua serangan ini. Boom! Jiang Wang langsung memukulnya, dan bayangan tinju ungu langsung jatuh di depannya. Kaisar membuat terobosan instan, dia langsung terbang keluar dari rahasia. Pada saat ini, dia juga melihat pedang Yesuan di tangan Yesuan, dan mengkonfirmasi identitas Yesuan. Ada ratusan paku di sekitar Xia Yunyi, tetapi tanpa kendali tatanan kekaisaran, mereka hanya akan menyerang orang-orang terdekat. Pergi. Yesuan tidak terlalu peduli, langsung di masa lalu tidak akan dipertahankan oleh jenderal baju zirah emas, kemudian merebut kembali Tian Kuan, dan kemudian jatuh ke hutan dengan kecepatan yang sangat cepat. 4.000 pasukan, sekarang hanya 3.000. Pada saat yang sama, wanita berjubah hitam itu sudah bergegas ke depan kota bersama 2 orang lainnya, tetapi pedang tunggal itu tersapu di depan mereka, mencegat mereka dan mencegah mereka menyerang gerbang. Di dinding, manajer umum melihat sosok yang padat itu, dan langsung mengendalikan menara panah dan memulai serangan gila. Puff-puff, menara panah itu gila, dan dapat menembakkan lusinan anak panah yang menembus dalam 1 detik. Anak panah ini dapat dengan mudah memakai pelindung paku. Melihat kereta perang bergigi serigala runtuh, wanita berjubah hitam itu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa menara panah penjaga akan begitu kuat, dan saya khawatir saya dapat memecahkan setidaknya 10 perjalanan bergigi serigala dalam 1 detik. Kamu, berikan aku kendali Jenderal Jin Jia, aku akan membuka gerbang. Wanita berjubah hitam itu berteriak. Saat ini ada 3 Jenderal Golden Armor,
ditambah wanita berjubah hitam adalah 4 segel 10%, meskipun metode gerbang kota kuat, tetapi serangan gabungan 4 segel 10 diperkirakan tidak akan memakan waktu 5 detik. Tidak bagus. Yesuan mendengar kata-kata itu, wajahnya langsung tenggelam, segera memberitahu 6 kaisar, membiarkan pedang penyendiri masuk dari jalan rahasia, mengendalikan menara panah. Ada 2 gerbang di gerbang kota, jadi mereka punya waktu sekitar 10 hingga 15 detik. Sebelum ini, Yesuan harus membersihkan gigi serigala ini sesegera mungkin. Ketemu, orang-orang ada di sana. Kilatan cahaya Yesuan menyala dan segera melepaskan 2 tinju Tianquan. Sasarannya kali ini masih orang 90%. Golden armor orang ini diambil oleh wanita berjubah hitam, kemampuan bertahannya terlalu buruk, Yesuan langsung menyerbu masuk seperti pisau tajam. Tinggalkan semuanya, gulung. Di hadapan Yesuan, yang seperti orang pembunuh dewa, orang ini tidak memiliki kemampuan untuk berpindah tangan. Dia langsung menghancurkan lengannya, dan perintah kaisar juga hancur, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dari rahasia. Namun, misinya telah selesai, dan pasukannya terdesak. Bahkan jika saya dibebaskan, para penunggang serigala ini akan secara aktif menyerang musuh-musuh. Di sekitarnya Yesuan bergegas menerima cincin Qiankun di masa lalu, tetapi sayangnya, benda di dalam cincin ini tidak diizinkan untuk menerobos. Jika demikian halnya, maka hanya bisa seperti ini. Menghadapi situasi ini, Yesuan hanya memiliki satu pilihan terakhir, dan itu adalah terobosan. Hanya dengan menerobos, dia dapat melakukan yang terbaik dan menghadapi para penguasa dari 4 segel. Saat ini, selain baju besi emas naga tambahan, barang-barangnya yang paling berharga hanyalah 2 hari tinju itu. Meskipun baju besi emas berbentuk naga itu berharga, tidak ada cara lain saat ini. Saat ini, dia menelan baju besi emas berbentuk naga. Tidak cukup, cahaya Yesuan menyala, dan dia dengan cepat menyapu masa lalu dan menelan 2 Tianquan. Hei, tuan rumah pecah, saat ini jam 8.30 dari segel. Alam, sekali lagi meningkat. Sebelum Yesuan dapat diikat dengan jubah hitam dari 10% segel. Sekarang, setelah menerobos, mengalahkan jubah hitam seharusnya tidak menjadi masalah. Haha, aku ingin menyerang kota. Yesuan berteriak, dan serigala yang menungganginya langsung terkejut. Kuartet itu punah. Sekarang, Yesuan tidak takut pada siapapun, dan langsung menyerbu ke arah wanita berjubah hitam itu. Apa? Wanita berjubah hitam yang mengendalikan 3 jenderal baju zirah emas itu tiba-tiba merasakan sesuatu. Ketika dia berbalik, dia mendapati bahwa Yesuan sedang menyerbu ke arahnya, dan mereka yang menghalangi jalan dan mengendarai pisau panjang semuanya santai oleh Yesuan. Selesaikan. Namun, wanita berjubah hitam yang menyatukan 3 jenderal baju zirah emas itu telah menerobos pengepungan dan bergegas ke depan gerbang kota. Kali ini tugasnya adalah menerobos level, selama itu dapat menembus level ini, bahkan jika semua duri mati, itu akan baik-baik saja. Namun, sekarang setelah Yesuan menerobos, tidak mudah untuk menyerbu. Long Yun Qiankun, lingkaran retak, Yesuan langsung menyerang wanita berjubah hitam itu. Duri neter, wanita berjubah hitam itu berbalik dan menusukkan pedang. Hei, 2 pasang yang menyebalkan itu, gelombang udara langsung mengejutkan gigi serigala di sekitarnya. Mataku yang terlarang pada hari itu tidak berguna bagimu, sekarang aku berhasil menerobos, kamu coba lagi. Cahaya Yesuan sekilas, mata yang terlarang, selama kamu bisa melihat mata orang lain bisa mulai. Saat berikutnya, bentuk wanita berjubah hitam itu sedikit bergetar. Meskipun dia telah menjaganya sebelumnya, dia tidak pernah tahu bagaimana Yesuan memulainya, jadi dia mengambil langkah lain. Oke, serigala itu bergegas. Yesuan menikam pedang, kepala serigala raksasa terbang melewatinya, menggigit wanita berjubah hitam itu. Cincin Hankun, itu milikku. Yesuan bergegas ke masa lalu, menghadapi seorang wanita seksi, dia tidak akan berbelas kasihan, langsung mengeluarkan pedang, pergelangan tangan wanita berjubah hitam itu. Pada saat yang sama, 3 jenderal baju zirah emas juga mengelilinginya dan menyerangnya. Jenderal Jin Jia sebanding dengan segel 10%, tetapi Yesuan juga memiliki baju zirah emas berbentuk naga, jadi ketiga jenderal baju zirah emas ini tidak memiliki ancaman baginya. Kuartet sudah punah, gulung. Yesuan tiba-tiba menggulung napas lega, dan 3 jenderal baju zirah emas mundur 2 langkah. Kemudian,
dia ditikam oleh pedang dan menyerang wanita berjubah hitam itu. Mata wawasan tidak hanya dapat melihat lingkungan batin wanita berjubah hitam, tetapi juga langsung mengetahui apa yang memiliki aura, seperti perintah kaisar. Oke, pada saat yang sama, ketika Yesuan menikam pedang, wanita berjubah hitam itu juga muncul di benaknya. Dia melihat pedang dan langsung menunjukkan kartunya. Belanda, wanita berjubah hitam itu mengayunkan pukulan dan meluncur langsung ke dinding. Apakah ini trik lagi? Mata Yesuan membelalak. Seni bela diri ini sungguh aneh. Terakhir kali wanita berjubah hitam itu kabur dengan trik ini. Namun, kali ini, ia belajar menggunakan mata wawasan dan sistem fagositosis untuk menyalinnya ke dalam sistem fagositosis. Hei, Nether, penyalinannya berhasil. Apakah kau belajar? Ya, Yesuan harus bersuara. Sekarang, ia juga memiliki seni bela diri ini, dan mengejar jubah hitam bukanlah masalah. Namun, ia hanya ingin mengejar, tetapi ia memikirkan sebuah masalah. Jika ia pergi, ketiga jenderal baju besi emas ini pasti akan menghancurkan kota. Ketika ketiga jenderal baju besi emas itu menyerbu ke aula utama pos pemeriksaan dan menghancurkan pilar naga, maka gerbang tingkat ini tidak dapat ditutup. Pada saat yang sama, 7 kaisar juga dapat meninggalkan kota utama dan bertindak bebas. Kaisar Agung, 6 kaisar, 7 kaisar, dan bahkan 4 kaisar yang tidak masuk 3 besar, ketiganya sebenarnya adalah segel. Kekuatan mereka sangat kuat, jadi sangat merepotkan untuk melepaskannya. Bagaimanapun, levelnya ditembus oleh 6 kaisar, bukan 7 kaisar. Hei, lepaskan aku. Yesuan akhirnya memutuskan untuk menjaga pos pemeriksaan, bukan untuk mengejar wanita berjubah hitam itu. Dia dengan cepat melepas cincin wanita berjubah hitam itu dan dengan cepat memeriksanya. Yah, hantu mengajar orang suci. Yesuan mengernyit, tidak mengherankan bahwa 7 kaisar memiliki begitu banyak hantu untuk mendukung tuannya, ada juga status perawan yang sangat tinggi. Namun, seorang suci adalah segel 10%, maka pemimpinnya setidaknya adalah segel 10, tidak diketahui, di mana hantu mengajar Tuhan. Yesuan, tidak peduli seberapa banyak, melihat ke arah 2 pasukan dari dunia luar dan dengan cepat menyapu. Jenderal emas memang kuat, tetapi mereka tidak bisa dihancurkan. Yesuan berpikir dalam hatinya, jika para jenderal dari baju zirah emas tidak bisa dihancurkan, maka senjata apa lagi yang dibutuhkan untuk pengepungan ini? Adalah baik untuk menggunakan Longyun untuk menukar para jenderal baju zirah emas. Mengapa Anda membutuhkan begitu banyak pasukan? Retakan lingkaran, Zentian Kuan, Duri Nether. Yesuan langsung meraih seorang jenderal baju zirah emas dan menekannya ke dinding untuk menyerang dengan liar. 2 jenderal baju zirah emas lainnya terus-menerus menyerangnya, tetapi dia sangat tertekan oleh hidupnya. Dalam 3 detik, jenderal baju zirah emas ini mengalami banyak serangan, dan setelah 3 detik, dia akhirnya dikalahkan. Kemudian, Yesuan mengambil waktu lagi untuk membongkar 2 jenderal Jin Jia lainnya, dan kemudian mereka memasuki musuh. Yesuan, bagaimana level yang tepat? Suara 6 kaisar keluar, dimiliki, 7 kaisar kehilangan 3 jenderal baju zirah emas. Yesuan menjawab, saat ini, dia telah melucuti 3 jenderal Golden Armor. Jenderal Golden Armor keempat masih berada di hutan puluhan ribu meter. Karena tidak ada musuh, mereka berdiri di tempat yang sama. Apa? 6 kaisar terkejut lagi. Yesuan, benar-benar melucuti 3 jenderal emas, ini benar-benar tidak normal. Sebelum 6 kaisar diubah menjadi jenderal Golden Armor oleh Longyun, Longyun yang dikonsumsi menyebabkannya menderita sakit untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menyangka bahwa jenderal Jin Jia hanya ada di depan Yesuan. Yang mulia 6, saya sarankan untuk segera mengirim 7 kaisar. Yesuan berkata dengan cepat. Baiklah, level yang tepat masih di bawah komando Anda. 6 kaisar langsung setuju. Mengerti. Yesuan seharusnya mengatakan bahwa itu adalah untuk terus membunuh gigi serigala ini. Pada titik ini, matanya yang tajam tiba-tiba menyapu satu orang, yang merupakan orang terakhir dari 7 kaisar yang membawa pasukan. Ingin lari, tinggalkan aku. Ingin lari, tinggalkan aku. Yesuan secara langsung mengendalikan hanya 1 jenderal baju zirah emas untuk membunuh masa lalu, dan dalam waktu singkat, pihak lain berubah menjadi Streamer yang terbang keluar dari rahasia. 7 kaisar tewas 1 orang di babak pertama. Ketika mereka memasuki babak ketiga, hanya ada 9 orang. Kemudian,
Ketika mereka menduduki titik sumber daya, Yesuan membersihkan satu dan meninggalkan 8 orang. Sekarang, kecuali wanita berjubah hitam, ketiganya dibersihkan dari rahasia, jadi hanya ada 4 orang yang tersisa di 7 kaisar kecuali wanita berjubah hitam. Ini adalah kesempatan bagus untuk melawan. Tanpa pemimpin, kelompok tunggangan bergigi serigala ini adalah pasir lepas. Dalam 1 menit, mereka semua dihancurkan oleh Yesuan. Aneh untuk mengatakan bahwa wanita berjubah hitam yang melarikan diri tidak membawa jenderal baju zirah emas di hutan. Saya khawatir dia ketakutan dan melarikan diri. Akibatnya, dia lebih murah. Setelah Yesuan menghancurkan jenderal zirah emas keempat, semua pasukan dimusnahkan, dan pasukan tempat pedang penyendiri disembunyikan di hutan juga sangat menghancurkan, menyisakan kurang dari 200. Yang Mulia ke-6 telah sepenuhnya mendukung level kiri, Zuo, dan pedang penyendiri. Kalian berdua bertahan di kota, dan aku memiliki 1000 pasukan untuk menyerang 7 kaisar. Yesuan berkata kepada Zuo dan pedang penyendiri. Bagus, pedang penyendiri dan Jenderal Zuo mengangguk. Sekarang, mereka telah melihat kekuatan Yesuan, bahkan jika hanya Yesuan sendiri, itu sudah cukup untuk merebut level. Setelah Yesuan menghancurkan Jenderal Zirah Emas keempat, semua pasukan dimusnahkan, dan pasukan tempat pedang penyendiri disembunyikan di hutan juga sangat menghancurkan, menyisakan kurang dari 200. Yang Mulia ke-6 telah sepenuhnya mendukung level kiri, Zuo, dan pedang penyendiri. Kalian berdua bertahan di kota, dan aku akan menyerang kota. Yesuan berkata kepada Zuo dan pedang penyendiri. Bagus, pedang tunggal dan Jenderal Zuo mengangguk. Sekarang, mereka telah melihat kekuatan Yesuan, bahkan jika hanya Yesuan sendiri, itu sudah cukup untuk menangkap level. Saat ini, Yesuan pergi langsung. 7 kaisar kehilangan 4.000 pasukan dan 3 orang, dan kerugiannya signifikan. Ini adalah kesempatan yang baik untuk mengalahkan anjing-anjing itu. Dengan ranah Yesuan saat ini, diperkirakan dia akan dapat mendobrak gerbang dalam 10 detik dan kemudian bergegas ke aula utama untuk menghancurkan pilar naga. Setelah meninggalkan pos pemeriksaan di sisi kanan, dia adalah penyanyi yang baru saja belajar untuk bergegas ke kota utama 7 kaisar. Seni bela diri suci ini adalah kumpulan temperamen yang menyebalkan. Meskipun tidak mungkin untuk menyerang sambil berlari, itu sangat bagus untuk berlari. Jika wanita berjubah hitam itu dalam perjalanan kembali ke kota, dia mungkin akan ditangkap oleh Yesuan. Pertempuran ini merupakan kejutan lain bagi para menteri dan pangeran di luar rahasia. Yesuan memimpin seluruh pertempuran, tidak hanya menghancurkan ke-4.000 pasukan, tetapi juga mampu menghancurkan para jenderal baju zirah emas, yang sungguh mempesona. Yang mempesona, para jenderal baju zirah emas, meskipun tak berawak, tetapi tidak mudah dihancurkan, dia benar-benar meledakkan 4 jenderal baju zirah emas. Orang ini sekarang hanya 3 pangeran yang bisa bertarung dengan 1. Petik 2. Melihat rutenya, sepertinya dia akan pergi ke situs 7 kaisar. Apakah sulit untuk melawan 7 pangeran? Petik 2. Itu benar-benar kuat. Ketika sang suami menutup 4.000 gigi serigala, sekarang 1 orang pergi ke pengepungan, dan merasa bahwa 2 penjaga lainnya tidak berpengaruh. 7. Kaisar dan Kaisar Agung bersatu dan ingin melenyapkan 6 kaisar, tetapi mereka tidak berharap untuk dijaga oleh Yesuan. Akibatnya, 6 kaisar mungkin tidak menang atau kalah. Para menteri terus berdiskusi. Namun, tidak jelas bagi Kaisar Yanyan bahwa ketika 7 kaisar dan Kaisar Agung bersatu, apakah mereka akan membahasnya sebelum memasuki rahasia. Bagaimana dengan tingkat ke-6, bagaimana dengan tingkat kiri? Dalam perjalanan ke situs 7 kaisar, Yesuan mengeluarkan perintah pangeran dan bertanya. Tidak terlalu optimis. 6 kaisar mengucapkan 4 kata, tetapi saat berikutnya, dia berseru, tidak bagus, gerbang tingkat kiri rusak. Apa? Yesuan mengernyit, gerbang kiri gerbang rusak, maka semuanya menjadi merepotkan. Pasukan Kaisar Agung dapat langsung membunuh aula utama pos pemeriksaan dan menyerap sejumlah besar naga di pilar naga. Dengan cara ini, gerbang tingkat tidak dapat lagi ditutup. Pada saat itu, Pangeran Agung dapat bergerak bebas. Setelah mengetahui berita dari pot racun, 6 kaisar segera memerintahkan agar Putri Racun menyerap sejumlah besar naga di kolom lonteng dan segera membawa orang itu kembali ke kota utama. Tingkat kiri, tidak mungkin lebih. Gigi depannya patah, sehingga tim Kaisar Agung dapat langsung membunuh kota utama.
Tidak hanya itu, tetapi Pangeran Agung juga membiarkan Yang Qi dalam perjalanan langsung ke kota utama, karena Pangeran Agung harus pergi sendiri. Yang Mulia 6, apakah saya harus kembali? Ye Xuan dengan cepat bertanya. Tidak, ketika wanita beracun itu menghancurkan pilar naga, aku bisa meninggalkan kota utama. Pada saat itu, aku ingin orang-orang ini terlihat baik. 6 Kaisar berkata dengan marah. Itu adalah level pihaknya yang rusak, dan Pangeran Besar yang merusak level ini, jadi Pangeran Besar dan dia bebas untuk bertindak. Namun, Kaisar Besar masih jauh dari kota utamanya, jadi 6 Kaisar menunggu wanita beracun itu. Selama pilar naga hancur, dia segera pergi ke level kiri dan bergabung dalam pertempuran. Yang Mulia 6, jika aku menerobos pos pemeriksaan 7 Kaisar, maka 7 Kaisar dapat bergerak bebas. Ketika dia bergabung dengan Kaisar Besar, bukankah kota utama kita berbahaya? Tanya Ye Xuan. Tidak, sekarang tidak banyak master di pihak mereka. Dengan kekuatanmu, kamu dapat menembus level. Kemudian kamu memiliki kemampuan untuk menghancurkan kota utama. Jika levelnya rusak, dia dapat bergerak bebas, tetapi dia masih tidak dapat dengan mudah meninggalkan kota utama. 6 Kaisar menjawab, kalau begitu, aku akan menyerang kota itu dengan kecepatan penuh. Ye Xuan, tidak peduli seberapa banyak, langsung menuju ke wilayah 7 Kaisar. Dengan kekuatannya, dalam lingkup seluruh perang pengepungan, hanya 3 Kaisar yang bisa menghentikannya. Namun, 7 Kaisar gagal menyerang level yang tepat, dia tidak dapat bergerak bebas, jadi Ye Xuan setidaknya bisa mencetak satu level. Pada titik ini, levelnya ada di sisi kiri. Boom! Dalam suara keras, Dragon Tank dari level kiri K6 Kaisar dihancurkan oleh wanita beracun itu. Kemudian, wanita beracun itu melarikan diri langsung dengan pria dan baju zirah emas, meninggalkan 3.000 tunggangan serigala untuk menghalangi langkah kaki musuh. Yang Mulia 6, sekarang kamu bebas bertindak. Pada saat kolom Dragon Tank runtuh, 6 Kaisar mendengar suara Wu Gonggong. Pada saat itu, dia langsung menghancurkan kota utama dan bergegas langsung ke level kiri. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Ye Xuan yang sekarang sudah tidak ada. Ini adalah keberadaan yang hampir tak terkalahkan dari setengah langkah tertinggi. Ia juga berpacu dengan waktu, karena Sang Pangeran Agung juga dapat bergerak bebas. Ia harus bergegas di depan Kaisar Agung dan membunuh pasukan Sang Pangeran Agung. Setelah level kiri ditembus, pasukan Kaisar Agung harus mengejar 3.000 tunggangan bergigi serigala. Setelah 3.000 tunggangan bergigi serigala hancur total, mereka segera mundur, jadi ke-6 Kaisar bergegas. Benar saja, mari kita mundur, simpan kekuatan, lain kali adalah serangan umum langsung. 6 Kaisar tersentak lurus. Jika salah satu dari 2 gigi depan hilang, maka musuh dapat melewati level ini. Gigi seri lainnya diperkirakan akan segera dicabut. Ini benar-benar buruk. Sekarang, 6 Kaisar hanya bisa berdoa agar Ye Xuan berhasil dalam pengepungan. Pada saat itu, 7 Kaisar akan ditahan oleh Ye Xuan, dan 6 Kaisar dapat berkonsentrasi untuk berurusan dengan Pangeran Agung. Setelah 1 jam, Ye Xuan, yang berada dalam kegelapan dan bergegas ke jalan, akhirnya tiba di depan pos pemeriksaan 7 Kaisar. Dia pertama-tama menyapu matanya dengan wawasan dan menemukan bahwa hanya ada 2 orang di level ini. Wanita berjubah hitam itu tidak kembali. Apakah karena aku takut akan membunuhnya di tengah jalan, dan kemudian naik ke level lain? Ye Xuan melirik sekilas. Namun, ini tidak menjadi masalah. Menara panah itu kuat, tetapi sekarang pihak lain belum menemukanku. Aku bisa langsung menyerang gerbang kota. Memikirkan hal ini, Ye Xuan langsung membunuh. Retakan lingkaran, duri neter, Zentian Kuan, Ye Xuan juga terbunuh, dan susunan di gerbang kota diserang. Segera, ledakan besar terdengar. Seseorang menyerang kota, 2 orang di dinding berteriak, tetapi ketika mereka keluar, mereka menemukan bahwa hanya ada 1 orang dalam pengepungan. Itu dia, cepat, beritahu Yang Mulia ke-7. Keduanya mengenali Ye Xuanlai. Bagaimanapun, mereka sudah mendapat berita dari 7 Kaisar dan mereka mengalami kekalahan besar. Namun, tidak ada gunanya memberitahu 7 Kaisar, karena tiang naga tidak hancur, dan 7 Kaisar hanya bisa duduk di kota utama dan tidak bisa keluar. Pertama hancurkan 1 level, lalu lewati level tersebut ke level kedua dan hancurkan pilar naga secara langsung. Ini adalah rencana hati Ye Xuan.
Selama Anda berkeliling, Anda dapat langsung menuju aula utama tempat pilar naga berada. Alasan mengapa pasukan Kaisar Agung tidak pergi mungkin karena level tersebut diserahkan kepada 7 kaisar, atau 6 kaisar telah terbunuh. Dia takut pasukan tidak akan ditinggalkan oleh 6 kaisar, jadi dia pensiun. Boom! Dengan suara keras, Ye Xuan mendobrak gerbang kota dan menghabiskan 6 detik. Formasi di gerbang ini lebih kuat dari yang dibayangkannya, tetapi itu tidak masalah, dia hanya menghabiskan 6 detik lagi, dan gerbang kedua akan dihancurkan olehnya. Tidak, dia menghancurkan gerbang kota, ayo pergi. Kedua prajurit di tembok itu segera pergi. Level ini, bahkan seorang jenderal dengan baju besi emas, hanya ada 2 wakil pisau panjang, bahkan serigala hanya 500, bagaimana mereka bisa bertahan? Boom! 6 detik kemudian, gerbang kota kedua runtuh, dan Ye Xuan langsung membunuh aula utama pos pemeriksaan dan menghancurkan pilar naga. 6 yang mulia, hancurkan 1 level. Ye Xuan dengan cepat melapor kepada 6 kaisar. Oke, level lain juga tolong. 6 kaisar harus menjawab. Tanpa basa-basi lagi, Ye Xuan dengan cepat bergegas ke level lain dari 7 kaisar. Selama 2 gigi depannya patah, 7 kaisar tidak bisa pergi bahkan jika mereka bisa pergi. Berani keluar, hati-hati kota utama sedang diserang. Ye Xuan merasa kecepatannya sudah cukup cepat, tetapi sebelum itu, dia masih mengirim 2 orang yang telah jatuh di bawah 7 kaisar ke tempat rahasia. Dengan mata wawasannya, dia langsung menemukan jalan rahasia di level tersebut, dan kemudian memecahkan 2 master dengan 8,5 segel. Pada saat ini, di kota utama 7 kaisar, yang mulia, Anda sekarang bebas bertindak. Suara Wugonggong jatuh ke telinga 7 kaisar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bajingan Ye Xuan, yang mengalahkan 4.000 pasukanku dan menghancurkan levelku. Di mana dia suci? 7 kaisar bergumam. Meskipun dia ingin segera keluar, menemukan Ye Xuan, dan kemudian dengan kasar, tetapi dia tidak berani. Jika Ye Xuan berbeda dari apa yang dia pikirkan, alih-alih menyingkirkan levelnya yang lain, dia mengintai di sekitar kota utama. Apa yang terjadi ketika dia keluar untuk menyerang kota secara tiba-tiba? Begitu pilar naga kota utama dihancurkan, dia pun tersingkir. Sialan, sialan, sekarang aku hanya punya 3 orang untuk digunakan. 7 kaisar meraung. Pada langkah pertama, dia kehilangan 1 orang, jadi ketika dia memasuki tahap ketiga, hanya ada 9, dan titik sumber daya diserang oleh Ye Xuan. 4.000 pasukan pergi ke pengepungan dan kehilangan 3. Sekarang kedua pembela juga dibersihkan. Keluar, jadi dengan wanita berjubah hitam, dia hanya memiliki 3 orang yang tersedia. 3 orang, paling banyak, mengendalikan 3.000 tunggangan serigala, ditambah kata-kata kaisar sendiri, hanya 5.000. Pada saat ini, setelah 2 anggota 7 kaisar dikirim keluar dari rahasia, Ye Xuan adalah taring lain yang dengan cepat menyapu 7 kaisar. Demi mencegah kecelakaan itu, ke-7 kaisar itu membiarkan mereka berdua mundur ke kota utama. Pos pemeriksaan saat ini adalah kota kosong. Karena itu, Ye Xuan dengan mudah menghancurkan Dragon Tengsu. Sekarang, 2 gigi depan ke-7 kaisar itu telah dicabut. Diperkirakan dia akan tetap tinggal di kota utama dan bertahan di kota utama. Yang mulia 6, kedua tingkat itu hancur. Ye Xuan sekali lagi melapor. Baiklah, kami juga telah menerima kota utama dari tentara, dan kalian akan menunggu di alam liar untuk menunggu perintah. Ke-6 kaisar itu menjawab. Ye Xuan mengangguk tanpa suara. Sekarang dia menganalisis situasinya. Di sisi lain Kaisar Agung, total 1 orang hilang. Kedua tingkat itu ada di sana, tetapi dia bebas bertindak karena dia telah menghancurkan 1 tingkat Kaisar 6. Di sisi lain Kaisar 7, kedua tingkat itu hancur dan mereka hanya bisa menahan kota utama. Meskipun Kaisar 6 hanya telah menghancurkan 1 tingkat, mereka juga mengumpulkan pasukan untuk mundur ke kota utama. Secara umum, Pangeran Agung memiliki keuntungan terbesar. Sekarang, Anda hanya bisa menunggu dan melihat, dan menunggu titik sumber daya di tengah malam. Pangeran Agung memiliki terlalu banyak keuntungan. Saya masih akan pergi kepadanya untuk memata-matai militer. Jika Anda bertemu seseorang yang sedang dalam perjalanan, kirimkan saja. Ye Xuan memikirkannya, dan kemudian sebelum titik sumber daya menyegarkan, ia bergegas ke titik sumber daya nomor 6 yang ditempati oleh Kaisar Agung. Ye Xuan, Anda harus berhati-hati. Sekarang pasukan kita sendirian,
dan Kaisar Agung telah melampaui level kita. Ia dapat secara pribadi mengirim. 6 Kaisar mengingatkan, sekarang, ia hanya dapat mengandalkan Yesuan. Selama Yesuan dapat menebas tongkat Kaisar Agung, maka mereka akan bertempur. Mendekati tengah malam, tetapi tidak ada sosok di titik sumber daya nomor 6, yang membuat Yesuan agak aneh. Benarkah Kaisar Agung mengirim orang ke sumber daya 7 Kaisar dan 6 Kaisar? Yesuan menebak, tetapi pada saat ini, sebuah sosok menarik perhatiannya. Akhirnya seseorang datang, kekuatannya tidak terlihat kuat, bunuh saja dulu. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, langsung menyapu masa lalu pihak lain tampaknya tidak menemukan Yesuan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara. Panggil, pria itu terkejut, dan ketika dia berbalik, ada seekor serigala raksasa yang kepalanya membuka mulutnya dan bergegas mendekat. Tetapi ketika dia ingin melawan, mata Yesuan tertegun, dan pihak lain jatuh ke dalam ilusi, dan kemudian langsung digigit oleh kepala serigala raksasa yang mengamuk itu. Rasa sakit yang parah membawanya kembali ke kenyataan. Lingkaran retak, duri neter, Yesuan bergerak dalam sekejap, dan sebuah serangan bertanggung jawab untuk mengambil tangan itu, dan menyerang tatanan kekaisaran yang bertanggung jawab untuk menghancurkan pihak lain. Oh, hei, tubuh pria hitam itu tertusuk bersama dengan kaisar, dan segera berubah menjadi cahaya putih dan terbang keluar dari rahasia, meninggalkan lengan yang setengah terpotong. Yesuan bergegas melewatinya dan mengambil belenggunya. Namun, dia menemukan sesuatu yang menarik di cincin ini. Bagaimana situasinya? Apakah dia juga seorang guru hantu? Yesuan terkejut. Objek yang diserangnya jelas adalah orang di sisi lain Kaisar Agung, tetapi ada juga orang-orang percaya yang diajarkan hantu. Apa yang terjadi? Sulit. Hantu itu tidak hanya mengajarkan 7 pangeran, tetapi juga pangeran besar. Tidak heran Kaisar Agung dan 7 kaisar akan bersatu. Ternyata seperti ini. Cahaya Yesuan menyala. Sekarang, hanya ada 8 orang yang tersisa di pangeran besar. Saat ini, dia menempati titik sumber daya ini dan kemudian bergegas ke titik sumber daya berikutnya untuk melihat apakah dia dapat bertemu orang kedua. Sayangnya, titik sumber daya kedua telah ditempati, dan Yesuan belum melihat siapapun. Lupakan saja, serahkan sumber daya, dan di wilayahku, bahkan lebih banyak tunggangan serigala tidak berguna. Yesuan memutuskan untuk menyerah dan kemudian langsung menuju ke level kaisar besar. Yang harus dia lakukan sekarang adalah memata-matai militer dan melihat seberapa banyak kekuatan pertahanan yang ada di level itu. Setengah jam kemudian, Yesuan tiba di gerbang Kaisar Agung. Dia menyapu dengan mata yang tajam. Ada 3 orang di level ini. Pada saat yang sama, Yesuan juga memperhatikan bahwa masih ada 3.000 tunggangan berduri dan 2 jenderal lapis baja emas di level ini. Kekuatannya tidak terlalu kuat, tetapi saya tidak tahu apakah ada pangeran besar di antara ketiganya. Yesuan berkedip, matanya yang tajam dapat menembus tubuh manusia, tetapi dia hanya dapat mengetahui apakah orang itu laki-laki atau perempuan. Namun, saat berikutnya, dia bereaksi. Tidak ada pangeran besar di antara ketiga orang ini, karena kekaisaran Jepang mempraktikkan kalajengking kaisar, dan keberuntungan naga dapat disegel ke dalam tubuh. Mataku yang tajam dapat melihat kemarahan dari operasi itu, dan kamu pasti dapat melihat naga itu. Yesuan tiba-tiba teringat gerakan naga besar di antara 6 kaisar, jadi dia menilai bahwa tidak ada pangeran besar di antara ketiganya. Dalam hal ini, dia secara tidak biasa mencoba menyerang kota. 6 yang mulia, aku sekarang berada di level pangeran besar. Aku merasa bahwa aku dapat mencobanya, apakah itu serangan? Yesuan bertanya, pangeran besar sekarang bebas bergerak, dan kekuatannya tidak terduga, aku khawatir itu lebih kuat dariku, kamu berhati-hatilah. 6 kaisar mengingatkan, itu bagus. Yesuan mengangguk, dan segera bunuh diri. Pada saat ini di bawah malam, dan kecepatannya sangat cepat. Pihak lain belum menemukannya dan telah menjarah di depan gerbang kota. Retakan lingkaran, duri neter, Zentian Kuan, Yesuan mulai menyerang gerbang kota. Tidak bagus, seseorang menyerang kota. Orang-orang di tembok bereaksi, tetapi itu tidak berguna. Yesuan menerobos gerbang kota dan hanya butuh 6 detik. Boom! Sebuah gerbang kota runtuh. Meskipun orang-orang di tembok ingin mengendalikan menara panah tidak dapat menembak di depan gerbang kota. Jadi mereka hanya bisa melihatnya. Pergi, kita cepat mundur.
3 orang di tembok melihat Yesuan meruntuhkan gerbang kota selama 6 detik, membuat kentut itu takut. Jika kedua jenderal bergabung untuk menyerang gerbang kota, itu akan memakan waktu lebih dari 10 detik, dan Yesuan hanya butuh 6 detik. Boom! Gerbang kota kedua runtuh. Saat itu, Yesuan dengan cepat menyapu masa lalu dan langsung memasuki jalan rahasia, menendang anggota 3 Kaisar Agung ke rahasia. Selanjutnya, dia harus menghancurkan pilar naga. Jika tiang naga tingkat tidak hancur, gerbang dapat diperbaiki. Sayangnya, Yesuan tidak akan memberinya kesempatan untuk memperbaikinya. Hei, Yesuan langsung menghancurkan pedang itu, dan pilar naga itu retak, lalu menghancurkan tanah. Sekarang, salah satu gigi depan pangeran besar itu juga telah dicabut. Meskipun dia mengatakan bahwa dia dapat bertindak bebas, dia sekarang bergegas ke kota utama. 6 yang mulia, levelnya rusak. Yesuan Hui melaporkan, itu hebat. 6 kaisar terkejut dan senang. Kejutan yang dibawa Yesuan kepadanya terlalu berlebihan. Jika tidak ada Yesuan, saya khawatir dia sudah menghilangkan serangan itu. Yang mulia ke-6, saya akan langsung pergi ke kota utama Kaisar Agung. Kata Yesuan, dia memiliki mata yang jeli, dan sangat pandai memata-matai militer. Jika pangeran besar tidak berada di kota utama, dia tidak keberatan dengan serangan tunggal. Selama pilar naga kota utama dihancurkan, maka pangeran besar akan keluar, sisanya sederhana. Saat ini, di luar istana rahasia, anak ini benar-benar memiliki keberanian. Bagaimana dia tahu bahwa pangeran besar tidak berada di level itu? Mungkin dia hanya mencoba peruntungannya. Bagaimanapun, ke-6 kaisar sekarang mundur ke kota utama. Jika pos pemeriksaan kaisar besar tidak rusak, Kaisar Agung dapat berkeliaran dan akan membawa tekanan luar biasa pada ke-6 kaisar. Oh, dia pergi ke kota utama. Apakah ini akan mengalahkan pangeran besar dalam satu gerakan? Saya tidak bisa melihatnya. Meskipun pangeran besar tidak ada di sana, masih ada master di kota utama dan 5 jenderal emas. Ini bukan kota, tidak harus, kali ini pangeran besar dalam bahaya. Jika dia tidak sengaja hancur, maka pangeran besar akan keluar. Para menteri masih berbicara. Sekarang, perang pengepungan telah memasuki Demam, dan 3 kaisar bebas bergerak, tetapi mereka tidak berani keluar dengan mudah. Satu-satunya pangeran besar yang berkeliaran di luar adalah bahwa dia langsung diserang oleh Yesuan dan kemudian langsung pergi ke kota utama, jadi dia juga bergegas kembali dengan kecepatan penuh. Faktanya, ketika dia mengetahui bahwa 90% master keluar dari permainan, dia menyadari bahwa itu tidak baik. Jadi ketika Yesuan menghancurkan level, dia mendekati level lain. Namun, Yesuan masih bergegas ke depan pangeran besar dan bergegas ke depan kota utama pangeran besar. Dia melirik mata dengan wawasan dan menemukan bahwa hanya ada 3 orang di dalam. Anggota yang mulia terbunuh oleh 2 di alam liar, dan 3 terbunuh di level itu. Seharusnya masih ada 5 yang tersisa. Namun, hanya ada 3 orang di kota utama, menunjukkan bahwa ada 2 orang lain di luar, dan harus berada di level lain. Untungnya, wawasan Yesuan tentang mata tidak melihat orang-orang dengan umur panjang di tubuh. Dengan kata lain, pangeran besar tidak ada di sana. Karena tidak berada di kota utama, maka segalanya akan lebih mudah. Jika pangeran besar tidak ada di sana, maka ini adalah kesempatan yang bagus. Sekarang, di kubu 3 pihak, pangeran besar memiliki kekuatan terkuat. Jika dia bisa menyingkirkannya, maka 6 kaisar akan menang. Mata Yesuan berbinar, tetapi dia masih meminta pendapat dari 6 kaisar. Meskipun 6 kaisar tidak mengerti mengapa Yesuan dapat memastikan bahwa kaisar besar tidak berada di kota utama, dia memilih untuk mempercayainya. Setelah mendapatkan persetujuan dari 6 kaisar, Yesuan juga sombong. Kali ini, dia ingin menyerang kota utama. Ayo! Yesuan berteriak keras dan langsung bergegas ke gerbang kota utama. Pertahanan gerbang kota utama jauh lebih kuat daripada gerbang-gerbang, tetapi Yesuan tahu bahwa dia bisa masuk selama dia memberinya waktu. Retakan lingkaran, Zentian Kuan, Duri Neter, Yesuan belum mendekat, baru saja memulai serangan gila. Pada saat suara keras itu, para penjaga di tembok kota utama menemukan Yesuan. Seseorang menyerang kota. Mereka mengubah wajah mereka dan buru-buru memberitahu Kaisar Agung dengan perintah kekaisaran, tetapi Kaisar Agung masih datang, jadi mereka harus tetap di kota utama. Kota utama tidak boleh dihancurkan, jika tidak pangeran besar akan disingkirkan.
Pada saat ini, seorang pria parubaya berpakaian hitam di tembok kota utama menenggelamkan wajahnya, dan hatinya diam-diam berkata, ini adalah anak yang mengajari kita untuk berhati-hati. Mengapa anak ini, duri misterius yang diajarkan hantu saya? Dia tidak ingin mengerti, tetapi pada saat ini, tidak peduli seberapa banyak, dia menoleh dan berkata, kalian berdua berjaga, saya membawa 5 jenderal baju zirah emas untuk membersihkan anak ini. Setelah selesai, dia berbalik dan pergi. Di kota utama, ada juga 5 jenderal baju zirah emas, yang semuanya dibawa keluar kali ini. Yesuan masih menyerang gerbang kota, tetapi pada saat ini, pihaknya tiba-tiba membunuh 6 sosok. Apakah itu keluar dari rahasia kota utama? Mata Yesuan tertegun dan menemukan bahwa sebenarnya ada 5 jenderal baju zirah emas di antara 6 sosok, dan manusia terakhir juga merupakan segel tubuh. Sekarang, ada sepasang 6. Bagus untuk datang. Yesuan berteriak. 6 segel utama adalah kekuatan tempur terakhir dari kota utama. Selama mereka dibersihkan, pangeran besar tidak akan bermain. Nak, biarkan aku berhenti. Pria parubaya berpakaian hitam itu minum dan menusukkan pedang ke arah Yesuan. Panggil. Jianmang melintas, Yesuan dengan mudah melarikan diri, tetapi dia mengenali gerakan ini. Duri neter. Benar saja, pangeran besar juga memiliki hubungan dengan ajaran hantu. Yesuan tiba-tiba berteriak dan langsung membalas. Panggil. Hal yang sama adalah duri yang menyelinap. Orang baik, itu benar-benar hantu dari ajaran hantu saya, lihat trik ini. Meskipun pria parubaya berpakaian hitam tidak mengerti bagaimana Yesuan mempelajari duri, tetapi sekarang bukan saatnya untuk peduli tentang ini. Dia menghantam telapak tangan, dan cetakan telapak tangan yang besar ditembakkan ke arah Yesuan. Tampaknya kekuatannya bahkan lebih kuat daripada tinju Tian-Tian yang diturunkan oleh Tian Kuan. Hei, salinan neter berhasil, apakah kamu belajar? Ya, Yesuan segera menjawab dalam benaknya. Hei, tuan rumah telah mempelajari telapak neter. Begitu saya mempelajari apa yang saya pelajari, Yesuan segera mengambil tindakan. Telapak neter, boom, 2 cetakan telapak tangan besar bertabrakan dan kemudian menghilang. Apa? Bahkan telapak neter. Pria parubaya berpakaian hitam itu terkejut lagi. Pada saat yang sama, 5 jenderal baju zirah emas sudah dikelilingi oleh Yesuan, memegang jinjian kiki ke Yesuan. Oh, tidak ada jiwa, biarkan aku berguling. Kuartet punah. Dengan suara yang keras, kelima jenderal berzirah emas itu terguncang mundur oleh hantaman yang kuat. Saat ini, Yesuan sebenarnya memiliki 3 pilihan. Pertama, pencuri itu terlebih dahulu menghancurkan raja dan terlebih dahulu menyingkirkan pria parubaya berpakaian hitam. Kedua, kelima jenderal berzirah emas itu akan dibunuh terlebih dahulu. Ketiga, sambil bertarung, menghancurkan formasi di gerbang kota. Setelah Yesuan memikirkannya sebentar, dia membuat keputusan. Kekuatan pria parubaya berpakaian hitam itu hanya lebih kuat dari wanita berjubah hitam itu, dan kelima jenderal berzirah emas itu tidak menimbulkan ancaman baginya. Bagaimanapun, dia mengenakan zirah emas berbentuk naga. Jadi dia memutuskan untuk menghancurkan gerbang kota terlebih dahulu. Long Yun Qiankun, lingkaran retak. Yesuan menghindari serangan pria parubaya berpakaian hitam itu sambil menyerang gerbang. Selama gerbang kota itu hancur, dia tidak perlu bertarung dengan 10 master teratas dari 5 segel utama, dan langsung menyerbu masuk untuk menghancurkan pilar naga. Anak sialan, pergilah, simpan itu untukku. Pria parubaya berpakaian hitam itu berteriak dalam hatinya, dan segera memindahkan 2 jenderal emas untuk tetap berada di depan gerbang kota. Tidak, ini tidak berguna. Meskipun gerbang kota itu penting, dalam pertempuran yang menghancurkan ini, para jenderal baju zirah emas akan tetap dihancurkan, jadi Yesuan hanya melaksanakan rencana kedua dan ketiga pada saat yang sama. Boom, 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 2 jenderal baju zirah emas itu tetap berada di luar gerbang kota, menghadapi serangan Yesuan, mereka sulit untuk dipertahankan, tetapi kecepatan Yesuan sangat cepat, masih akan ada serangan terhadap gerbang kota, menghancurkan kota besar. Hal-hal yang campur aduk, pangeran besar akan segera kembali. Beranikan diri untuk melanjutkan. Pria parubaya berpakaian hitam itu sedang minum. Yesuan mendengar kata-kata itu, hatinya juga bergetar. Dia tidak tahu apakah orang itu mengatakan itu benar atau tidak. Sekarang kota utama telah diserang, Kaisar Agung pasti sedang dalam perjalanan kembali, hanya tidak tahu kapan itu akan tiba.
Pria parubaya itu sekarang mengatakan ini, itu mungkin hanya gertakan. Namun, jika pangeran besar benar-benar kembali, maka dia akan menjadi perangkap binatang buas. Meskipun Kaisar Agung juga merupakan segel 10%, tetapi keluarga kerajaan mempraktikkan Kaisar Surga. Kaisar Tianyi ini adalah seni bela diri tertinggi, kekuatan tempurnya lebih unggul, ditambah dengan keberuntungan naga, serangannya tidak akan menjadi lawan. Jika dia dibersihkan dari rahasia, maka 6 kaisar pasti telah kalah. Oh, aku tidak percaya. Saat ini, kemenangan sudah di depan mata, Yesuan memutuskan untuk bertaruh sekali. Jika bisa mengalahkan pangeran besar, maka kemenangan itu milik 6 kaisar. Sialan, anak ini tidak peduli. Pria parubaya berpakaian hitam itu meraung dalam hatinya, dan dia tidak tahu di mana pangeran besar itu sekarang dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba. Dia juga takut tidak bisa menjaga kota utama. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba melihatnya. Mata ilusi. Pria parubaya berpakaian hitam itu sedang memikirkan sesuatu yang lain dan langsung jatuh ke lingkungan, tetapi suasana hatinya sangat tinggi dan dia langsung bereaksi. Pria parubaya ini lebih kuat dari hantu yang mengajar orang suci. Apakah itu guru hantu? Ketika Yesuan melihat mata larangan, itu berkedip, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Dia awalnya ingin mengakhiri pertempuran dengan mata larangan, tetapi dia tidak berharap untuk langsung terbuka. Sepertinya kita hanya bisa terus menyerang. Booming, ledakan keras menyebar, dan Yesuan menghindar dan menyerang. Setelah beberapa detik, hei, seorang jenderal baju besi emas dari gerbang pertahanan tiba-tiba runtuh. Kekuatan pertahanan Jenderal Jin Jia sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga, ia dikendalikan oleh dekrit kekaisaran, dan akan hancur selama diserang oleh serangan tertentu. Disintegrasi bukanlah kehancuran. Jika tidak ada formasi khusus, Yesuan dapat mengatur ulang baju besi emas dan bertarung untuk dirinya sendiri sekarang, hanya ada 4 dari 5 Jenderal Golden Armor. Untuk bertahan, pria parubaya berpakaian hitam itu harus menyesuaikan Jenderal Golden Armor lainnya. Hei, aku lihat berapa lama kau bisa bertahan. Yesuan mencibir. Dia lebih cepat daripada pria parubaya berpakaian hitam, dan dia juga memiliki baju besi emas berbentuk naga, jadi pria parubaya berpakaian hitam itu hanya bisa menyerangnya dengan telapak tangannya, dan kecepatan telapak tangannya umumnya lebih lambat daripada pedang. Jadi Yesuan belum punya trik. Dia merasa bahwa memberinya 10 detik lagi, dia bisa meruntuhkan gerbang kota utama. Setelah beberapa detik, hei, Jenderal Golden Armor kedua tumbang. Jenderal Jin Jia, hanya tersisa 3. Pria parubaya berpakaian hitam itu muram, menyaksikan serangan Yesuan terus jatuh di gerbang kota utama, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Tidak hanya itu, tetapi tingkat bahayanya telah melonjak. Sekarang seorang Jenderal Golden Armor akan membantumu, aku melihat bagaimana kau menghalangiku. Yesuan mabuk, tiba-tiba berbalik untuk menyerang pria parubaya berkulit hitam itu. Lingkaran retak, serigala itu menyerbu, telapak neter. Pada saat ini, pria parubaya berpakaian hitam itu tahu betul. Jika dia berhasil lolos, maka gerbang kota akan runtuh. Netherland, pria parubaya berpakaian hitam itu dengan cepat melepaskan tangannya untuk pergi. Namun, Yesuan tidak mengejarnya, tetapi dengan cepat menjara 2 jenderal emas yang mempertahankan kota, mengambil makanan yang lesat. Hei, jenderal baju besi emas ketiga itu tumbang. Kemudian, Yesuan bergegas menyerang gerbang kota. Jika kamu tidak kembali, kota utama akan hancur. Pria parubaya berpakaian hitam itu harus kembali dan mencoba menghentikan Yesuan. Pada saat ini, boom, tiba-tiba terdengar dentuman keras, susunan di gerbang kota utama hancur, dan gerbang itu langsung runtuh oleh Yesuan. Kali ini, pria parubaya berpakaian hitam itu gugup. Ada 2 gerbang utama di kota utama, dan ada 1 di ujung lorong tembok. Namun, gerbang itu telah dihancurkan oleh Yesuan, dan dia tidak punya cara. Jika Kaisar Agung tidak kembali selama periode ini, mereka akan kalah. Haha, melihat runtuhnya gerbang kota utama, Yesuan tertawa 3 kali, pedang seperti terbang di sekitar jenderal baju besi emas, dan kemudian menyapu masuk. Selama Anda menerobos pintu ini, maka kemenangan adalah 6 kaisar. Ketika 6 kaisar menjadi pangeran, manfaatnya pasti besar. Menerobos yang tertinggi sudah dekat. Namun, saat ini, saya akan segera ke sana. Bagaimana situasinya? Tiba-tiba sebuah suara aneh terdengar di telinga Yesuan.
Yesuan menoleh dan melihat kaisar di tengah lengan pria berkulit hitam itu bersinar. Suara ini adalah pangeran besar. Sialan, pangeran besar akan segera tiba. Hati Yesuan bergetar. Tidak bisakah itu dilakukan? Biarkan dia menyerahkan pintu ini sekarang, lalu pergi. Yang mulia, dia telah mendobrak gerbang kota. Pria parubaya berpakaian hitam itu bergegas kembali. Setelah 5 detik, kalimat pangeran besar itu membuat Yesuan benar-benar menyerah. Dalam 5 detik, dia tidak bisa mendobrak pintu kota utama. Jika pangeran besar itu kembali, dia mungkin akan terhalang di lorong tembok kota. Pergi, Yesuan tidak berani mengabaikan, langsung melemparkan hantu, dan langsung mencabut lorong tembok. Selama penggunaan neter, kemarahannya hanya bisa dipadatkan di kakinya, tidak dapat menyerang, jadi dia lewat dengan pria parubaya berpakaian hitam. Apa? Neter, pria parubaya berpakaian hitam itu terkejut lagi. Dia mulai bertanya-tanya apakah Yesuan sudah memasuki ajaran hantu, kalau tidak, bagaimana hantu bisa mengajarkan beberapa hal ekstrim. Sialan, kau harus menghentikannya. Pria parubaya berpakaian hitam itu juga menunjukkan kesuramannya, mengikuti Yesuan. Sebenarnya, Yesuan masih memiliki sedikit hati, dia tidak bisa takut karena kalimat pangeran besar. Karena itu, dia ingin berbalik di hutan di sekitarnya untuk melihat apakah pangeran besar muncul setelah 5 detik. Jika tidak, dia akan segera kembali ke kota. Jika pangeran besar benar-benar datang, maka dia akan segera pergi, bersembunyi, dan menunggu serangan berikutnya. Namun, sudah tepat baginya untuk menyerah dalam pengepungan. Dalam waktu kurang dari 5 detik, pangeran besar muncul di depan gerbang kota. Namun, Yesuan tersapu oleh mata wawasan, jadi Kaisar Agung tidak menemukannya, hanya melihat sisa-sisa 3 jenderal baju zirah emas. Di dunia rahasia, persepsinya sangat berkurang. Dalam 5 detik, itu sudah cukup untuk menjauhkan Yesuan dari pangeran besar. Untungnya, cepatlah, kalau tidak, kamu harus menghadapi pangeran besar. Hati Yesuan bergetar, sebenarnya, dia benar-benar ingin melawan Kaisar Agung. Meskipun Pangeran Agung telah mengembangkan seni bela diri tertinggi, jangan lupa bahwa Yesuan memiliki mata yang tajam. Namun, bahkan jika Yesuan mempelajari seni bela diri tertinggi, apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak berani menggunakannya secara rahasia. Lagi pula, ada banyak menteri yang mengawasinya. Bahkan Kaisar Dinasti Matahari juga ada di sana. Jika dia belajar untuk berani menggunakannya, dia pasti akan ditangkap dan diselundupkan, dan itu mungkin menyakiti 6 kaisar. Selain itu, Kaisar Agung akan menjadi seni bela diri, dan kekuatannya luar biasa. Kalau tidak, mengapa tindakan ketiga kaisar dibatasi setelah perang? Karena itu, Yesuan tidak dapat mengambil risiko ini. Orang ini telah mengejarku, pangeran besar mungkin dapat mengikutinya, tidak, dia harus menghentikannya. Cahaya Yesuan menyala dan langkah kakinya tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, kemarahannya terbakar dengan cepat. Long Yun Qiankun, lingkaran retak, serigala itu menyerbu, telapak neter. Yesuan menyerang dengan gila, dan pria parubaya berpakaian hitam yang memainkan kegelapan itu sangat cepat, tetapi dia masih terkena telapak neter. Jika itu normal, Yesuan pasti akan memenangkan pengejaran, tetapi sekarang adalah saat yang sangat, gerakan telapak tangan ini telah diperhatikan oleh Kaisar Agung, dia harus pergi. Netherlands. Yesuan dengan cepat menyapu. Pria parubaya berpakaian hitam itu berada dalam hantu-hantu ekstasi, dan memuntahkan darah, dan dia terluka parah oleh telapak tangan ini. Pada saat yang sama, dia juga kehilangan jejak Yesuan. Tidak lama kemudian, ada sosok yang melintas, itu adalah Pangeran Besar. Apakah tidak apa-apa? Pangeran Besar bertanya sambil mengerutkan kening. Tidak ada, hanya hilang. Pria parubaya berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Tapi itu, Pangeran Besar melihat ke depan. Untungnya, dia bergegas kembali. Jika dia lambat selama setengah menit lagi, dia mungkin harus disingkirkan. Meskipun 3 kaisar besar sekarang bebas bertindak, mereka semua tertahan. 3 kaisar pada dasarnya dijaga di kota utama, tetapi 6 kaisar lebih banyak dari Yesuan. Dalam rahasia ini, Yesuan tidak memiliki lawan kecuali 3 kaisar. Di luar rahasia, seluruh istana mendidih. Ini sangat menarik. Jika Pangeran Besar melambat sebentar, anak itu akan menyerang. Ya, anak itu terlalu mempesona, bahkan jika tidak ada baju besi emas naga, 1 orang sudah cukup untuk menyerang kota.
Sekarang Pangeran Agung tidak bisa bergerak lagi. Jika anak ini menemukan kesempatan untuk menyerang kota secara langsung untuk menghancurkan pilar naga, Pangeran Agung akan kalah. Haha, satu orang, benar-benar telah menahan dua kaisar pada saat yang sama. Anak ini terlalu kuat sekarang, perhatian para menteri telah jatuh ke Ye Xuan. Siapa yang membuat Ye Xuan hampir mendominasi seluruh perang pengepungan? Para pangeran yang awalnya meminjamkan Long Yun kepada 6 kaisar melihat bahwa 6 kaisar diserang bersama oleh Kaisar Agung dan 7 kaisar, dan wajah mereka semua menjadi besi dan biru. Sekarang, mereka tampak santai, karena sekarang yang paling mungkin menang adalah 6 kaisar. Jika 6 kaisar menjadi pangeran, maka para sponsor ini pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Pada saat yang sama, Kaisar dinasti Yan Jepang juga melihatnya sambil tersenyum, berpikir, sekarang, 7 kekuatan lama tidak cukup, bosnya terjepit, bagaimana 6 ke 6 harus menanggapi. Dia tidak menyangka bahwa perang pengepungan ini begitu hebat, lebih intens daripada yang terjadi beberapa dekade lalu. Kalau dipikir-pikir, dia sendiri menonjol di antara banyak pangeran dan menjadi seorang pangeran. Setelah menghindari pangeran besar, Ye Xuan tidak pergi, tetapi dengan cepat bergegas ke tingkat lain dari Kaisar Agung. Ada 5 orang di pihak pangeran besar, 3 di kota utama, lalu mungkin ada 2 tingkat lainnya. Selama kedua orang itu terpecahkan, 2 gigi depan Kaisar Agung semuanya hilang seperti 7 kaisar. Segera, Ye Xuan tiba di level yang tidak bisa dipecahkan ini. Pada titik ini, levelnya telah mencapai langit, dan Kaisar Agung telah lama memerintahkan untuk mengirim pasukan pergi. Ye Xuan juga bersahaja dan dengan cepat menghancurkan pilar naga. Sekarang, selain 6 kaisar dan sebuah pos pemeriksaan, 7 kaisar dan Kaisar Agung telah pergi. 6 pangeran, apa yang harus saya lakukan sekarang? Setelah menerobos level kedua, Ye Xuan dengan cepat kembali ke depan kota utama Kaisar Agung, dan kemudian menghubungi 6 kaisar. Ye Xuan, kamu akan menahan pangeran besar di sana, dan besok aku akan mengirim 7 kaisar dan menjatuhkannya. 6 kaisar menjawab, itu bagus. Ye Xuan seharusnya, dari sudut pandang kekuatan, meskipun 6 kaisar tidak memiliki banyak gigi serigala yang berkuda, tetapi dia masih memiliki 9 orang, burung nasar keluar dari awal, sehingga dia dapat secara langsung mengendalikan 9.000 pasukan. 3 kaisar agung berada di kota utama, dan 2 lainnya berada di alam liar. Mereka tidak tahu di mana mereka ditempatkan. Pada saat yang sama, mereka juga merusak 4 jenderal emas. Hanya ada 4 orang yang tersisa di pihak 7 kaisar. Menambahkan hingga 4.000 pasukan tidaklah cukup. Hari ini, Ye Xuan hanya menempati 1 titik sumber daya, dan 9 sisanya dibagi oleh Kaisar Agung dan 7 kaisar. Namun, sekarang Ye Xuan berada di kota utama Kaisar Agung, pangeran besar tidak dapat mengirim orang keluar, jadi jika ingin menguasai sumber daya, ia hanya dapat tinggal di 2 tempat di luar. Segera, hari sudah malam, mendekati tengah malam. Keluarlah dan buktikan bahwa aku masih di sana. Ye Xuan, yang bersembunyi di hutan di luar kota utama, tiba-tiba melesat keluar dan kemudian menyerang gerbang dari kejauhan. Kembali, wajah kaisar besar itu tenggelam dan langsung membunuh kota itu, tetapi saat berikutnya, Ye Xuan sudah melarikan diri. Dalam beberapa jam ini, Ye Xuan telah mengganggu berkali-kali, membuat kaisar besar sangat marah. Sekarang, ia sama sekali tidak kembali ke kota utama, dan ia berdiri di luar gerbang kota. Aku mengusap, sepertinya aku kesal. Ye Xuan menyapu matanya dengan wawasan, dan tersenyum tak berdaya. Setelah beberapa saat, titik sumber daya akhirnya disegarkan. Sebelum ini, 6 kaisar sudah berada di pos pemeriksaan 7 kaisar, dan level lain dijaga. Jika 7 kaisar berani keluar, maka 6 kaisar akan langsung menuju kota utama. Akibatnya, titik sumber daya hampir semuanya ditempati oleh 6 kaisar. Ye Xuan, kita punya 9 sumber daya. Suara 6 kaisar terdengar dalam perintah kaisar. Bagaimanapun, seluruh zona netral adalah pasukan 6 kaisar. Jika seseorang berani keluar, mereka akan segera menyentuh alarm ini, dan kemudian para jenderal baju zirah emas akan segera menumpuk. Adapun titik sumber daya terakhir, seharusnya ditempati oleh 2 anggota Kaisar Agung di alam liar. Namun, tidak masalah, 9 titik sumber daya, sehingga 6 kaisar meningkat, dan 4.500 pasukan keluar. Ye Xuan, kamu terus berjaga,
aku akan keluar malam untuk melumpuhkan 7 kaisar. 6 kaisar tiba-tiba berkata, bagus, Ye Xuan seharusnya. Tampaknya pertempuran ini telah berakhir. 7 kaisar dipaksa untuk tetap berada di kota utama, dan banyak orang disingkirkan oleh Ye Xuan. Para jenderal Jin Jia juga kehilangan 4. Bahkan jika dia menggunakan transportasi naga untuk bertukar pasukan, olahraga naganya sendiri akan sangat berkurang. 6 kaisar. 6 kaisar siap menyerang kota saat ini, tetapi dia tidak perlu membawa terlalu banyak gigi serigala untuk dikendarai, tetapi memanggil 10 jenderal baju zirah emas. Awalnya, mereka hanya memiliki 5 jenderal emas, tetapi untuk asuransi, 6 kaisar sengaja menggunakan naga untuk mengganti 5. 10 jenderal baju zirah emas, bersama dengan 6 kaisar yang kuat, sudah cukup untuk merebut kota utama 7 kaisar. Malam ini, ditakdirkan untuk tidak tenang. Pada dini hari, ke-6 kaisar telah memimpin 10 jenderal baju besi emas dan bergegas ke kota utama 7 kaisar. 6 saudara, kalian masih di sini. 7 kaisar berdiri di dinding dan berkata kepada 6 kaisar di bawah. 7 tua, sudah berakhir, mari kita turun untuk bertarung. 6 kaisar berkata dengan lemah. Itu bagus. 7 kaisar harus memiliki kalimat, yaitu, dengan kekuatan terakhir, keluar dari kota utama. Setelah pertempuran sebelumnya, ia hanya memiliki 4.000 pasukan yang tersisa di pihaknya dan 2 jenderal emas. Meskipun masih ada 4 orang di bawah yang mulia, hanya wanita berjubah hitam yang bisa bermain. Di belakang 6 kaisar, ada 10 jenderal baju besi emas dengan 10 segel, dan kekuatan mereka adalah perbedaan. 6 saudara, biarkan aku bertarung untukmu. Jika kamu menang, aku akan mengundurkan diri. Kata 7 kaisar, itu bagus. 6 kaisar setuju. Meskipun dia mengatakan bahwa dia telah menukar sejumlah besar naga, dia memiliki banyak keberuntungan, dan tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan 7 kaisar. Keduanya diam-diam saling memandang, masing-masing memegang pedang panjang. 6 saudara, tersinggung. 7 kaisar berteriak dan langsung mengoperasikan Kaisar Tianyi dari keluarga kerajaan Jepang. Pada waktu yang hampir bersamaan, 6 kaisar juga menjalankan Huang Tianyi. Pertarungan besar, mulai ini. 7 kaisar tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan 6 kaisar. Bagaimanapun, 6 kaisar juga memiliki satu set baju besi emas berbentuk naga, dan peluangnya untuk menang mungkin kurang dari 10%. Namun, kalah juga akan kehilangan sedikit kemuliaan. Kedua kaisar, semuanya telah menjadi segel 10, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada wanita berjubah hitam, ditambah kaisar seni bela diri tertinggi, keduanya hampir tak terkalahkan dalam setengah langkah. Sangat disayangkan bahwa 6 kaisar berada di atas puncak alam dan Longyun, dan mereka jauh lebih kuat daripada 7 kaisar, sehingga 7 kaisar akan segera dikalahkan. Boom! Suara ledakan keras menyebar, dan ke-7 kaisar itu terguncang oleh pedang 6 kaisar. Aku kalah. 7 kaisar itu tampak enggan di mata, tetapi sebagai atasan, raja. Itu dikalahkan, dan dia masih memahami kebenaran ini. Kalah, kalah. Saat itu, dia menoleh dan memberitahu satu orang untuk langsung menghancurkan pilar naga di aula utama. 7 raja kota utama Long Tengzu hancur, dan 7 kaisar tersingkir, 7 raja kota utama Long Tengzu hancur, dan 7 kaisar disingkirkan. Suara Wugonggong bergema di langit. Kemudian, semua orang di 7 kaisar berubah menjadi pita dan meninggalkan rahasia, termasuk 7 kaisar. Dan pasukan itu diam-diam berdiri di tempat yang sama, tak bergerak. Sekarang, perjalanan berkaki 3 telah menjadi dunia ganda. Ye Xuan, 7 kaisar telah disingkirkan. 6 kaisar melewati segel kaisar dan menghubungi Ye Xuan. Tidak ada yang salah dengan pangeran besar di sini, tidak ada yang keluar. Ye Xuan menjawab, baiklah, jika memang begitu, maka kita akan menunggu 1 hari lagi dan menyerang kota utama kaisar besar setelah besok sore. 6 kaisar sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Sekarang dia telah menyingkirkan 7 kaisar, maka lawannya hanya memiliki 1 kaisar besar, dan kaisar besar dibatasi oleh Ye Xuan, sehingga dia dapat bergerak bebas di rahasia. Saat ini, dia mengirim seorang master untuk mencari 2 orang di luar pangeran besar. Butuh waktu sehari baginya untuk akhirnya menemukan kedua orang itu dan mengirimkan rahasia itu. Dalam beberapa jam, poin sumber daya akan disegarkan lagi. Pada saat 6 kaisar menempati 10 poin sumber daya, mereka akan menambahkan hingga 5.000 pasukan.
Pada saat itu, bersama dengan yang sebelumnya, ada puluhan ribu pasukan. Para menteri di luar rahasia mulai berbicara lagi, tetapi melihat situasi ini, hasilnya sudah sangat jelas. Kaisar Agung bersikeras untuk tinggal untuk waktu yang lama. Selama 6 kaisar berakhir, Kaisar Agung tidak dapat menghentikannya. Maka posisi pangeran adalah 6 kaisar. Setelah beberapa saat, siang hari, ketika 6 kaisar menempati 10 poin sumber daya, mereka akan segera mengirim pasukan. Namun, saat ini, Yesuan, yang mengamati mata di hutan dari waktu ke waktu, tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Langit dan bumi berkumpul dengan cepat dan berkumpul di kota utama Kaisar Agung. Bagaimana ini? Yesuan sedikit tertegun dan buru-buru bertanya kepada Kaisar, yang mulia ke-6, langit dan bumi mulai berkumpul di kota utama Kaisar Agung. Ketika ke-6 kaisar mendengarnya, mereka tiba-tiba menjawab dan berseru, Yesuan, cepat, pengepungan, Kaisar Agung akan merampok. Apa? Yesuan terkejut. Dalam pengepungan tanah, dalam pertempuran, hingga perampokan. Tetapi jika Anda ingin datang, Pangeran Besar sekarang adalah akhir yang kuat, dan jika dia melanjutkan, dia akan kalah. Namun, Yesuan tidak akan menyangka bahwa Kaisar Agung akan memilih pergi merampok di saat kritis ini. Anda harus tahu bahwa perampokan tertinggi sangat berbahaya, sehingga banyak orang sengaja menekannya. 10 dari 10 segel dari setengah langkah perampokan tertinggi, dapat memiliki terobosan ke tertinggi tidaklah buruk. Pada saat ini, Pangeran Besar sebenarnya ingin merampok, itu hanya mencari kematian. Bagaimanapun, begitu perampokan suci diganggu, kemungkinan besar akan dihancurkan. 6 yang mulia, saya benar-benar ingin menyerang kota. Yesuan bertanya tanpa sadar. Sekarang Kaisar Agung itu sombong, jika dia diganggu olehnya, dia dihancurkan oleh jiwa, dan Tuan Pangeran Suci Jepang tidak akan membunuhnya. Serang, tidak ada yang menghentikanmu, ini mewakili default, serang. 6 kaisar tidak ingin mengatakannya. Setelah pengingat seperti itu, Yesuan tiba-tiba terbangun. Jika keluarga kerajaan tidak ingin dia mengganggu kaisar untuk menyeberangi perampokan, maka Wu Gonggong pasti akan muncul. Itu tidak muncul sekarang, yang berarti bahwa keluarga kerajaan dapat menyerang kota secara default. Bunuh. Mata Yesuan membelalak dan langsung bergegas keluar. Meskipun Kaisar Agung kemungkinan besar akan gagal, tetapi jika berhasil, maka ke-6 kaisar tidak akan dapat menyerang kota utama bahkan jika ada lebih banyak pasukan. Booming. Suara pengepungan itu memekakkan telinga dan mengganggu para penguasa kota utama. Yang mulia sedang merampok, cepat, semua membunuh, tidak bisa membiarkannya mengganggu yang mulia. Pria parubaya berpakaian hitam minum, dan saat berikutnya, mereka bergegas keluar dari jalan rahasia kota utama. Sebelum Kam Kaisar Agung dihancurkan oleh Yesuan, 4 jenderal baju besi emas, sekarang mereka hanya memiliki 2 tubuh tempur dengan 10% dari kekuatan tempur, tetapi mereka masih memiliki banyak wakil pisau panjang. Ini adalah saat yang kritis, mereka harus menghentikan Yesuan memasuki kota utama, dan harus berhasil dihentikan. Bagaimanapun, Kaisar Agung dirampok oleh kolom Dragon Tank. Pada saat ini, di luar dunia rahasia sudah terbuka. Semua orang tidak berpikir bahwa Kaisar Agung akan memilih untuk menerobos dalam hubungan ini. Seluruh istana mendidih, dan mata semua orang tertuju pada Kaisar Dinasti Matahari. Aku sebenarnya memilih untuk merampok saat ini, apa yang dia pikirkan? Kaisar Dinasti Matahari menatap mata suci. Putranya, tidak hanya 17, tetapi lebih dari 20, tetapi masih ada beberapa orang dewasa, jadi mereka masih tinggal di istana. Para kaisar yang telah merampok pangeran tahun itu dan ada banyak perampok, tetapi hampir semuanya jatuh. Adalah normal untuk mati dalam keluarga kerajaan. Namun, pangeran besar adalah putra pertamanya, dia masih lebih peduli, jadi dia juga memberi kaisar besar 1 set baju besi emas naga yang berharga. Dia telah mengumpulkan banyak naga dan kekuatannya tidak lemah, ditambah baju besi emas berbentuk naga, itu seharusnya bisa menerobos. Pikirkan tentang hati dinasti matahari. Namun, apa yang dia pikirkan sekarang adalah apakah akan membiarkan Wu Gonggong pergi untuk menangguhkan atau tidak. Jika Anda pergi untuk menangguhkan, maka itu terlalu tidak adil bagi 6 kaisar. Jika Anda tidak menangguhkan, kaisar yang berusia 1 tahun itu diganggu dan dibunuh oleh guntur tertinggi. Itu juga merupakan tragedi. Kaisar, bagaimana itu diputuskan?
Para menteri dan kaisar berpikir begitu. Titik 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 titik. Secara rahasia, Yesuan sekali lagi menyerang kota, tetapi kali ini pasukan garnisun jauh lebih lemah dari sebelumnya. Telapak neter, pria parubaya berpakaian hitam itu dengan marah menyerang Yesuan, tetapi semuanya lolos oleh Yesuan. Yesuan juga tidak peduli apapun, terus menyerang kota. Perampokan tertinggi adalah untuk memadatkan kekuatan langit dan bumi di atas kepala. Setelah kohesi selesai, akan ada perampokan. Selama Anda bertahan hidup, Anda akan memadatkan tubuh emas. Jika Anda tidak mendukungnya, Anda akan tercerai-berai. Yesuan juga sangat malu di dalam hati, meraung sang pangeran besar begitu tak tahu malu, menerobos pada titik kunci ini, apakah ini tidak jelas bahwa keluarga kerajaan ingin berhenti. Untungnya, dinasti Yan Jepang tampaknya tidak keluar, jadi dia terus menyerang. Segera, gerbang kota pertama runtuh, dan Yesuan dengan cepat menyapu dan menyerang gerbang kota kedua. Dia juga sangat tidak berdaya. Dia telah meruntuhkan gerbang sebelumnya, tetapi itu diperbaiki. Kalau tidak, dia telah bergegas ke kota utama. Booming, semua serangan Yesuan jatuh di gerbang kota. Cepat, hentikan dia. Pria parubaya berpakaian hitam itu minum, dan pada saat yang sama, dia dibunuh oleh seorang jenderal baju zirah emas. Tidak hanya itu, tetapi ada lebih dari selusin pisau panjang yang masuk. Namun, pada saat itu, 5 pria parubaya berpakaian hitam dengan 5 jenderal baju zirah emas tidak dapat membantu Yesuan. Sekarang bagaimana itu cukup? Pria yang menyebalkan, gulung.